Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mili Novianti dengan NIM 21103004021. Yang dalam hal ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Ibu Lindra. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan pasal 15 yang mana akan menjelaskan perihal aksesi dalam suatu perjanjian internasional. The consent of a state to be bound by a treaty is expressed by accession when A. The treaty provides that such consent might be expressed by that state by means of accession. B. It is otherwise established that the negotiating states were agreed that such consent might be expressed by that state by means of accession. Or C. All the parties have subsequently agreed that such consent might be expressed by that state by means of accession. Jadi dalam pasal 15 tersebut menentukan bahwasanya pernyataan terkait dengan aksesi bila yang pertama perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa perjanjian dapat mengikat dengan aksesi. Kemudian yang kedua, bila negara yang berunding menyetujui bahwa pernyataan terikat dapat dilakukan dengan aksesi. Kemudian yang ketiga adalah semua pihak menyetujui bahwa pernyataan terikat pada suatu perjanjian dengan adanya aksesi. Kemudian selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk kemudian mengetahui bagaimana itu aksesi. Aksesi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara, bukan peserta asli, suatu perjanjian multilateral untuk terikat pada perjanjian internasional yang telah berlaku atau yang kita dapat sebut dengan entry into force. Kemudian berbicara mengenai aksesi ini, maka aksesi hanya mungkin untuk perjanjian yang sifatnya terbuka. Kita membedakan antara perjanjian yang terbuka dan juga tertutup. Perjanjian internasional yang tertutup adalah perjanjian yang hanya terbatas untuk negara yang ikut dalam perundingan dalam proses pembuatan suatu perjanjian itu. Sedangkan perjanjian yang terbuka adalah perjanjian yang memungkinkan negara yang tidak ikut membuat perjanjian internasional menjadi peserta dalam perjanjian tersebut. Biasanya dalam klausul-klausul penutup suatu perjanjian multilateral menyebutkan bahwasanya negara-negara mana yang kemudian dapat ikut serta sebagai contoh ketentuan dalam Konvensi Ruang Angkasa di tahun 1967. Kemudian kita melihat pada pasal 14 itu telah menentukan bahwa negara bukan pembuat konvensi dapat ikut menjadi pihak dalam konvensi dengan aksesi. Pasal 4 ayat 1 Piagam PBB yang memungkinkan negara dapat menjadi anggota PBB dengan adanya aksesi. Nah, aksesi harus dibedakan dengan adanya admisi atau admission. Admisi adalah pernyataan ikut serta dalam suatu organisasi internasional. Bila aksesi suatu negara telah mendepositkan dokumen aksesi pada negara depositan atau yang dalam hal ini adalah yang dinyatakan dalam perjanjian, maka menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut mungkin ditetapkan setelah jeda waktu tertentu. Negara tersebut telah dapat diterima sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan admisi dalam suatu organisasi internasional tidak otomatis menjadi negara dalam organisasi internasional tersebut. Hal ini tergantung pada putusan alat perlengkapan organisasi internasional, yang diberi wewenang oleh anggaran dasar organisasi internasional tersebut. Sebagai contoh adalah pasal 4 ayat 2 Piagam PBB menentukan untuk menjadi anggota PBB harus diputus oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan. Kemudian pertukaran atau deposit instrumen ratifikasi, penerimaan atau acceptance, kemudian persetujuan atau approval atau aksesi diatur dalam pasal 16. Sekian. Terima kasih. Shalom, Om Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.